Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi dengan saya, Felicia. Hari ini kita bakal bahas topik yang lagi panas banget di internet, yang mungkin bikin kamu atau teman kamu sering bertanya-tanya. Kenapa sih Gen Z mentalnya dibilang lemah, dikit-dikit butuh healing, dikit-dikit overthinking? Atau kalau kamu sering scroll TikTok, mungkin kamu mikir, kok semua orang sekarang kayaknya gampang banget tersinggung ya? Tapi, mari kita bedah lebih dalam. Benarkah mental Gen Z itu lemah? Atau jangan-jangan ini adalah cerminan dari masalah yang lebih besar, seperti teknologi, tekanan sosial, atau justru karena generasi ini lebih berani dan jujur soal kesehatan mental mereka? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, aku mau tahu pendapat kamu dulu. Coba tulis di kolom komentar. Menurut kamu, apa sih alasan terbesar yang bikin Gen Z sering dicap mentalnya rapuh? Oke, pertama-tama, kita lihat datanya dulu. Ini bukan sekadar obrolan warung kopi atau drama di TikTok, tapi ini hasil riset serius dari lembaga internasional. Survei dari McKinsey Health Institute yang melibatkan lebih dari 42.000 responden di 26 negara menemukan bahwa Gen Z melaporkan kesehatan mental yang lebih buruk dibandingkan generasi lainnya. Mereka juga lebih sering merasa cemas atau stres dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada juga laporan dari UNICEF di tahun 2023 yang menunjukkan fakta yang cukup mengejutkan. 60% dari Gen Z merasa kewalahan atau overwhelmed oleh berita dan keadaan dunia saat ini. Dan yang lebih bikin khawatir, hampir setengahnya belum tahu cara yang efektif untuk mengatasi perasaan itu. Data UNICEF lainnya juga mencatat bahwa sekitar 4 dari 10 Gen Z masih merasa ada stigma saat ingin bicara masalah mental di sekolah atau tempat kerja. Jadi, meskipun sudah lebih terbuka, tekanan untuk diam itu masih ada. Jadi jealous ya, ini bukan sekadar perasaan. Tapi ada data global yang mendukung bahwa Gen Z memang menghadapi tekanan psikologis yang lebih besar. Bayangin, lebih dari separuh dari kita bisa relate sama perasaan overwhelm itu bukan angka yang kecil. Nah, pertanyaannya, apa sih sebenarnya yang terjadi? Kenapa bisa begini? Sekarang kita bahas faktor-faktornya satu persatu. Biar kamu bisa jelasin ke teman, orang tua, atau bahkan diri sendiri, ini bukan cuma soal lemah mental, tapi ada logikanya loh. Faktor pertama, yang paling sering kita tuduh, sosial media. Si teman, tapi kadang terasa seperti musuh. Di satu sisi, sosmed itu tempat kita cari inspirasi, membangun komunitas, dan mendapatkan dukungan. Tapi di sisi lain, ada FOMO alias fear of missing out, ada perbandingan tanpa henti, dan ada tekanan untuk selalu tampil sempurna. Survei membuktikan bahwa semakin lama kita menghabiskan waktu di media sosial, kita cenderung merasa lebih buruk tentang diri sendiri. Kenapa? Karena kita membandingkan kehidupan nyata kita, yang penuh lika-liku dengan highlight reel, atau cuplikan momen terbaik orang lain. Ini kayak kamu lagi makan mie instan di akhir bulan, sendirian di kamar. Terus kamu scroll Instagram dan lihat teman kamu lagi liburan di Bali. Rasanya nyesek banget kan? Tapi dompetmu bilang, sabar ya, kita nonton aja. Efek jangka panjangnya, kecemasan, perasaan tidak cukup baik, dan tekanan sosial yang nggak pernah ada habisnya. Karena scrolling itu nggak pernah benar-benar selesai, algoritmanya selalu punya sesuatu yang baru untuk membuat kita merasa kurang. Faktor kedua, tekanan akademik dan dunia kerja. Gen Z tumbuh di era di mana persaingan itu super ketat. Ini bukan lagi cuma soal dapat nilai bagus, tapi juga soal punya prestasi ekstra. Kamu harus ikut kursus ini, punya keterampilan itu, magang di sana, dapat sertifikasi di sini, dan semua pencapaian itu kalau bisa harus instawarsi juga. Menurut riset, banyak Gen Z yang mengalami depresi dan kecemasan karena tuntutan akademik dan perfeksionisme yang luar biasa ini. Kalau dulu mungkin orang tua kita bilang, belajar yang rajin, yang penting lulus dengan nilai cukup. Sekarang, tuntutannya beda. Bro, kamu harus punya 3 skill tambahan. Bisa coding, jago public speaking, plus punya personal brand yang kuat. Rasanya udah kayak main game RPG yang levelnya naik terus setiap musim. Tapi kita nggak pernah dikasih cheat code. Faktor ketiga, tekanan ekonomi dan ketidakpastian masa depan. Banyak dari Gen Z yang masuk ke dunia kerja di tengah situasi yang kurang ideal. Krisis ekonomi, inflasi yang tinggi, biaya hidup yang meroket, dan pasar kerja yang sangat kompetitif. Banyak yang khawatir soal uang, banyak yang belum menemukan pekerjaan tetap, dan banyak juga yang takut masa depannya tidak akan stabil. Data riset menunjukkan lebih dari separuh Gen Z mengalami stres berat karena situasi finansial mereka. Ini kayak kamu buka dompet, tapi isi dompetnya lagi main sinetron. Judulnya, Posisi Sedih. Rasanya mau nabung buat masa depan, tapi gaji cuma numpang lewat buat bayar tagihan. Faktor keempat, isu-isu global. Kita nggak hidup di gelembung seperti generasi sebelumnya. Gen Z tidak hanya memikirkan tugas sekolah atau target kerja, tapi juga isu-isu besar seperti perubahan iklim, konflik global, ketidakstabilan politik,
dan juga efek pandemi yang masih terasa sampai sekarang. UNICEF mengatakan, banyak Gen Z merasa kewalahan hanya dengan melihat berita setiap hari. Ini bukan drama, ini realitas. Karena kita terhubung 24/7, berita buruk dari seluruh dunia bisa masuk ke kepala kita tanpa henti, dan ini membuat tingkat kecemasan kita semakin tinggi. Rasanya kayak nonton film distopia, tapi ini versi nyata. Dan kita nggak tahu kapan sequelnya bakal berakhir. Nah, dari semua faktor itu, ada yang mungkin bilang, generasi dulu juga susah, tapi mereka lebih kuat. Apa bedanya dengan generasi lain? Data memang menunjukkan Gen Z lebih sering melaporkan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya. Tapi, ini mungkin bukan karena mereka lebih rapuh. Ada penjelasan lain yang lebih masuk akal. Pertama, kesadaran akan kesehatan mental sekarang jauh lebih tinggi. Gen Z lebih sering dan lebih terbuka membicarakan mental health, dan itu adalah hal yang sangat baik, bukan tanda kelemahan. Kedua, stigmanya mulai berkurang. Karena lebih banyak dibicarakan, lebih banyak yang berani angkat bicara soal masalah mereka, bukan lagi menyembunyikannya seperti aib. Ketiga, kemampuan untuk mencari bantuan juga lebih tinggi. Banyak Gen Z yang proaktif mencari konseling atau terapi dibandingkan generasi sebelumnya. Jadi, angka yang lebih tinggi ini bukan berarti mereka lebih rapuh secara inheren, tapi karena mereka lebih sadar dan lebih berani mengakui apa yang mereka rasakan. Ibaratnya, kalau dulu orang sakit batuk, mungkin ditahan-tahan dari pagi sampai malam biar nggak kelihatan lemah. Sekarang Gen Z kalau merasa nggak baik-baik aja, mereka akan bilang, bro, aku butuh vitamin C, butuh istirahat, dan mungkin aku butuh ngobrol sama psikolog. Kita bisa bilang mereka lebih melek diri, bukan lebih cengeng. Jadi, apakah Gen Z benar-benar lemah? Jawabannya kemungkinan besar tidak sesederhana itu. Ada tumpukan tekanan global, tekanan digital, tekanan sosial media, dan sebuah budaya yang justru membuat kita semakin sadar akan kondisi diri sendiri. Jadi, ini bukan semata-mata karena Gen Z itu lemah, tapi karena mereka hidup di lingkungan yang jauh lebih kompleks dan terhubung secara digital daripada generasi-generasi sebelumnya. Coba bayangkan kalau nenek kita hidup di era tanpa smartphone. Kalau beliau sedih, paling curhatnya ke tetangga sebelah, bukan curhat ke algoritma TikTok yang bisa jadi malah bikin makin pusing. Nah, kalau kamu merasa relate sama semua ini, tenang aja, kamu nggak sendirian. Ini beberapa tips praktis yang mungkin bisa membantu memperkuat mental kamu. Pertama, kurangi waktu scrolling yang bikin kamu merasa buruk. Kalau setiap kali buka sosmed, kamu malah merasa kalah, ya tinggalin dulu. Jaga jarak itu penting. Kedua, cari koneksi nyata. Interaksi langsung dengan teman, ngobrol tatap muka itu efeknya luar biasa untuk kesehatan mental. Ketiga, jangan pernah malu untuk mencari bantuan profesional. Ngobrol dengan psikolog atau konselor itu bukan berarti kamu lemah. Justru itu adalah langkah yang sangat cerdas dan berani. Keempat, kenali apa yang menjadi pemicu stres kamu dan coba cari aktivitas positif untuk mengatasinya. Kamu bisa olahraga, meditasi, menekuni hobi, atau sekadar jalan-jalan keluar rumah untuk cari udara segar. Dan kalau kamu nonton video ini sambil rebahan, ya nggak apa-apa juga. Asal jangan lupa bergerak sesekali ya. Oke teman-teman, sekarang aku benar-benar ingin tahu dari kalian. Bagaimana menurut kalian dari semua yang kita bahas tadi? Apa sih faktor utama yang bikin Gen Z merasa mentalnya lebih terdampak? Apakah sosial media, tekanan ekonomi, atau karena kita lebih sadar? Tulis jawabanmu di kolom komentar di bawah ya. Diskusi ini penting banget. Jangan lupa juga share video ini ke teman kamu yang mungkin lagi merasa overwhelmed, biar mereka tahu kalau mereka nggak sendirian dalam perjuangan ini. Kalau kamu merasa konten ini membantu, jangan lupa untuk like videonya, subscribe, dan nyalakan loncengnya biar kamu nggak ketinggalan konten-konten seru lainnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.